Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana nasib seseorang di alam kubur jika jasadnya hancur, misalnya karena terbakar, dimakan binatang buas, atau hilang di lautan? Bagaimana malaikat Munkar dan Nakir akan menanyainya jika jasadnya sudah tidak ada? Pertanyaan ini sangat menarik dan penting untuk kita pahami. Begini teman-teman, keyakinan kita sebagai umat Islam mengajarkan bahwa pertanyaan di alam kubur itu adalah hak dan pasti terjadi. Ini bukan tentang jasad fisik semata, tetapi tentang ruh. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa untuk mengembalikan kehidupan pada bagian manapun dari tubuh seseorang, atau bahkan menciptakan kembali bagian tubuh itu untuk keperluan tanya jawab di alam barzakh. Jadi, meskipun tubuh seseorang hancur berkeping-keping dan tersebar di perut binatang buas atau di dasar lautan, Allah dengan mudah bisa mengumpulkannya kembali. Ingat, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas oleh logika dan hukum alam yang kita kenal di dunia. Baginya, menghidupkan kembali jasad yang hancur sama mudahnya seperti menciptakan kita dari ketiadaan. Para ulama, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, juga menegaskan hal yang sama. Ruh akan dikembalikan ke jasad atau sebagian dari jasad dimanapun ia berada. Jadi, pertanyaan Munkar dan Nakir itu bukan hanya terjadi di liang lahat, di perut burung, di dasar samudra, dimanapun sisa jasad itu berada, disitulah pengadilan alam barzakh akan dimulai. Ini mengingatkan kita pada kebesaran Allah. Dia Maha Tahu di mana setiap atom dari ciptaannya berada. Dalilnya jelas dalam Al-Quran, Surah Yasin ayat 78 dan 79, di mana Allah menjawab keraguan orang yang bertanya, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Allah menjawab, katakanlah Nabi Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah zat yang menciptakannya pertama kali. Dia Maha mengetahui setiap makhluk. Jadi, tidak perlu khawatir. Keadilan Allah itu sempurna. Yang terpenting, bukanlah bagaimana kondisi jasad kita setelah mati, tetapi bagaimana kita mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan malaikat kelak. Amalan kitalah yang akan menjadi penentu. Apakah kita bisa menjawab, Rabbku Allah, Nabiku Muhammad, dan agamaku Islam dengan lancar atau tidak? Semoga penjelasan ini menambah keyakinan kita pada kekuasaan Allah dan memotivasi kita untuk terus berbuat baik. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.